Teman-teman semuanya, selamat datang di channel Frugal Fluent. Kali ini kita akan coba fokus menjawab 12 soal structure. Nah, saya akan memberikan waktu untuk 12 soal ini selama 5 menit dan setelah itu kita akan coba membahas masing-masing soal sehingga kita bisa memahami bagaimana cara dan teknik menjawab soal structure dengan detail dan juga memahami strategi bagaimana cara menjawab soal bagian kedua di TOEFL ITP. Nah, ketika menjawab soal structure ini, teman-teman silakan menggunakan panduan waktu timer yang akan kita mulai. Dan ketika waktu 5 menit berakhir, kita akan berhenti menjawab soal dan kita akan langsung membahas setiap soal dengan detail. Oke, let's start. Saya akan mulai dengan timer. Oke, let's go now.
Oke, masih tersedia waktu lebih kurang setengah menit lagi. Oke, silakan dipastikan semua soal terjawab, khususnya 3 soal terakhir, soal nomor 10, 11, dan 12. Ya, waktunya 5 detik lagi. Oke, nah sekarang waktunya sudah 5 detik, 5 menit, maka kita akan hentikan waktunya. Nah, sekarang kita akan melihat jawaban dari setiap soal. Dan coba dipastikan dari 12 soal ini teman-teman bisa benar berapa. Jadi kita bisa mengukur kemampuan masing-masing ketika menjawab soal TOEFL. Nah, yang penting dipahami pertama untuk menjawab soal structure, biasanya kita diberikan 40 soal dengan waktu 25 menit. Jadi rata-rata per soal kita hanya punya waktu setengah menit. Jadi tentunya dengan waktu yang sangat singkat, kita harus benar-benar memahami teknik dan strategi menjawab soal agar kita bisa memaksimalkan waktu semaksimal mungkin untuk mendapatkan jawaban dengan benar dan pastinya tepat. Nah, yang pertama, teknik menjawab soal structure adalah yang paling penting adalah tidak menerjemahkan ketika membaca soal. Nah, perhatikan ketika menjawab soal structure itu, jika kita menerjemahkan maka kita akan kehabisan banyak waktu. Sementara waktu kita hanya 30 detik per soal. Jadi tidak mungkin kita memahami makna. Dan teknik menjawab soal structure kita memang tidak membutuhkan pemahaman makna dari setiap soal. Jadi kita akan coba bahas sekarang. Nah, perhatikan bagaimana teknik-teknik menjawab tipe-tipe soal tertentu di bagian setiap soal daripada yang sedang kita bahas ini. Oke, nomor 1. Nah, sekarang kita lihat di soal nomor 1. The oncologist studied the results of biopsy and decided. Nah, sekarang kita harus tahu kata apa yang harus datang setelah kata decided. Nah, tentunya untuk menjawab soal ini kita harus tahu dulu di setiap soal structure itu kita harus menganalisa apakah ada subjeknya, apakah ada verbnya. Maka di sana nanti kita akan bisa memahami jawaban mana yang kita butuhkan. Nah, di sini sebenarnya petunjuknya adalah kata decided. Kata decided ya membutuhkan di depannya to atau kita sebut to infinitive. Maka di soal ini dari A, B, C, dan D, kita melihat hanya di pilihan B yang diberikan kata to. Dan di depan infinitif wajib verb 1. Maka dengan sendirinya soal ini kita mendapatkan jawabannya adalah B. Oke, jadi sekali lagi petunjuknya adalah di kata decided. Jadi the oncologist ini menjadi subjek, studied ya, juga menjadi verb di sini. Kemudian the results of biopsy ini menjadi objek. Kemudian decided juga menjadi verb daripada oncologist ini. Maka di depan decided kita membutuhkan to dan di depannya adalah verb 1. Ya, jadi ini disebut to infinitive. Sekali lagi petunjuknya ada di kata decided. Oke, kita merujuk ke soal nomor 2. That carcinogenic substances, blah blah blah, in many common household items is well known. Nah, sekarang perhatikan soal ini dimulai oleh that. Nah, jika soal dimulai oleh that, kita tahu ini adalah noun clause atau tipe that clause kita sebut. Maka, jika soal ini dimulai oleh that, kita harus mengecek subjek dan verb. Maka di sini that carcinogenic substances ya. Maka yang paling benar di sini kalau kita lihat kita membutuhkan verb. Mana subjeknya kita sudah melihat ini adalah menjadi subjek. Oke. Dan kita juga harus memperhatikan di soal ini
Ya, apakah ada verbnya? That carcinogenic substances that in many common household items is. Nah, kita menemukan verb di sini is. Maka kita tahu di sini ya, walaupun yang diberi pilihan A, B, C, D ini adalah verb, maka kita sekali lagi jangan terkecoh. Kenapa? Karena is ini kembali ke non clause ini yang diawali oleh that. Maka di sini kita harus memilih jawaban yang sudah di reduce atau yang sudah diperpendek. Maka jawabannya adalah B. Oke, jadi sekali lagi jawaban di sini adalah B. Kita tidak bisa memilih R ya, atau yang D juga diawali oleh R. Kenapa? Karena jika kita memilih R maka akan muncul dua verb dalam satu kalimat, are dan is. Sementara kita tahu is ini sudah menjadi verb. Maka di sini kita memilih ya content. Kenapa? Karena content di sini berubah menjadi adjektif. Oke, jadi sekali lagi dia berubah menjadi adjektif atau disebut dengan past participle. Oke, jadi jawabannya adalah B. Jadi tipe soal nomor 2 ini sekali lagi perhatikan di depannya apakah sudah ada verb atau tidak. Karena kita tahu bahwasanya that ini sendiri menjadi subjek dalam kalimat ini. Oke, kita melanjutkan ke soal nomor 3 sekarang. Nah, soal nomor 3 ini diawali dengan kata if. Kita tahu if ini adalah kondisional. Oke, dan kita lihat di sini ada kata had. Oke, maka jika if menggunakan had dan di depannya verb 3, transported, kita tahu ini adalah tipe kondisional tipe ketiga. Kita akan membahas di video terpisah nanti jenis-jenis kondisional. Tapi yang perlu dipahami ini adalah kondisional tipe ketiga. Dan cara kita memahami atau mengetahui ini kondisional tipe ketiga adalah kita melihat ada kata had, ya had di depannya verb 3. Kemudian di sini juga kita melihat ya could have survived. Maka di sini yang perlu kita perhatikan adalah kita lihat kalimat ini mana yang salah. Jadi soal yang bergaris bawah ini meminta kita memilih jawaban yang tidak benar. Oke, sekali lagi tipe bercoret bawah ini kita mencari jawaban yang tidak benar. Dan teknik untuk menjawab tipe soal yang bergaris bawah ini adalah kita melihat kata yang tidak tercoret yang ada di sampingnya. Itu memberikan kita petunjuk. Jadi petunjuk itu yang akan membuat kita bisa memilih jawaban dengan tepat. Oke, nah sekarang perhatikan. If the man had transported to the hospital sooner than he could have survived the electrocution. Nah, sekarang kita perhatikan di sini siapa yang survive. Nah, dalam konteks soal ini kita tahu bahwasanya yang survive ini adalah man, si pria. Maka tidak mungkin secara meaning ya, walaupun kita tidak menerjemahkan word per word, secara meaning tidak mungkin bahwasanya man, si pria ini dia pergi ke hospital. Ya. Tentunya di sini kalimat ini tidak tepat dalam bentuk aktif. Maka kalimat ini sebenarnya dalam bentuk pasif. Nah, kalau kalimat ini dalam bentuk pasif, maka ada yang kurang dalam kalimat A ini. Di sini seharusnya harus ada kata been. Jadi yang benarnya adalah if the man had been transported. Kalimat itu menjadi benar. Maka jawaban yang tidak tepatnya adalah A. Jadi kalimat ini adalah pasif, bukan aktif. Nomor 4, porpoises which actually mammals because they breathe air through an orifice in their heads are playful and intelligent. Nah, untuk tipe soal seperti ini kita melihat banyak koma ya. Jadi ada porpoises, kemudian ada koma, kemudian setelah their heads ada koma, kemudian muncul are. Dan kita tahu are di sini adalah verb untuk porpoises ini. Nah, di sini kita diharuskan untuk memilih apa yang tepat. Jadi di sini kita sudah menemukan verb, ya. Maka di sini kita tahu di sini porpoises adalah jamak atau plural karena ada s, which actually mammals. Mammals juga ada s menandakan itu adalah noun-nya plural. Maka tentu yang harus kita pilih jika dihadapkan dengan pilihan to be, maka tentu
to be yang benar adalah are. Kenapa are? Ya, kita tahu di sini menjelaskan tentang plural, non-plural. Maka non-plural yang menjelaskan which are mammals. Ya, maka mammals ini adalah kategori daripada menjelaskan kembali untuk kata porpoises. Jadi sekali lagi kita tahu bahwasanya ini adalah jamak. Jadi jawabannya adalah D. Nah, nomor 5 kembali ke soal yang bergaris bawah. Florida's timberlands suffered considerable damage from the wildfires of 1998 resulted from insufficient rainfall. Kalau kita melihat sekilas soal ini, maka sepertinya tidak ada yang salah dengan pilihan A, B, C, dan D. Namun jika kita melihat lebih jeli, sebenarnya di poin C ini terlihat tidak benar. Nah, kenapa terlihat tidak benar? Yang pertama, perhatikan setelah tahun ada koma. Nah, kita tahu di kalimat ini Florida's timberlands ini menjadi subjek, suffered itu menjadi verb. Jadi dalam kalimat ini kita sudah memiliki subjek dan sudah memiliki verb. Maka ketika tiba-tiba setelah tahun koma dan muncul verb, maka itu tidak mungkin. Oke, jadi tidak mungkin terjadi dua verb dalam satu kalimat kecuali tidak dipakai koma dalam konteks memiliki penghubung seperti and, or, dan lainnya. Maka di sini sebenarnya kata resulted itu tidak tepat. Nah, yang benarnya adalah ini dijadikan ing, resulting. Itu baru dianggap benar secara grammar. Oke. Nomor 6. Oke, kita menuju nomor 6 sekarang. Nah, ini soalnya sedikit panjang. Ya, namun sekali lagi kita tidak perlu menerjemahkan. Kita melihat konteks di kalimat itu apakah memiliki subjek dan verb, dan di sana kita akan bisa menganalisa mana jawaban yang tepat. Kita coba baca dulu. Whereas internet proponents say that someday all computer programs and data will reside on an internet server instead of individual computers, many individuals. Oke, nah di sini kalimat ini diawali oleh whereas. Jadi di sini kita tahu internet proponents ini menjadi subjek, say menjadi verb. Oke, jadi ini adalah independent clause. Ya, jadi dalam tipe soal yang dimulai oleh whereas di sini menjadi independent clause, ya. Nah, kemudian setelah koma di sini, nah ini tidak terlalu penting bagi kita. Penting kita tahu saja kalimat ini sudah memiliki subjek dan verb. Maka setelah koma kita akan melihat apakah subjek itu memiliki subjek dan verb juga. Many individuals. Nah, many individuals ini kita lihat ada s, jamak. Kita tahu kata many ini di depannya pasti noun yang berbentuk plural atau jamak. Maka dengan sendirinya kita juga tahu bahwasanya kata many individuals ini adalah subjek dan subjeknya adalah jamak. Kemudian di depannya ada kata afraid. Nah, afraid ini adalah kata sifat atau adjektif. Maka kalau subjeknya itu sudah jamak, tentu kata sifat itu membutuhkan to be. Maka jelas jawaban di sini A, B, C, D tidak ada to be lain yang tepat. Maka jawabannya adalah A. Nomor 7. After bla 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 suspended for misbehavior, the student requested reconsideration. Nah, kalimat yang dimulai oleh penghubung after di sini, nah ini adalah independent clause. Kemudian setelah koma ini adalah dependent clause. Bedanya adalah independent clause itu adalah klausa yang dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus bergantung kepada klausa setelahnya. Jadi the student requested consideration itu adalah dependent clause, artinya kalimat ini bisa berdiri sendiri. Maka di sini kita bisa memahami bahwasanya di sini ya antar kedua ini kita memiliki satu subjek. Oke, maka setelah ini after apa? Kemudian suspended. Maka di sini karena subjeknya adalah satu, maka kita tahu kalimat di sini ini adalah bentuknya adalah pasif. Oke, jadi setelah kata after, jika kita menemukan verb, ya kata kerja, maka kata kerjanya harus ing. Nah, itu yang perlu diingat. Jika setelah kata after, kata kerjanya adalah bentuk ing. Tidak boleh bentuk
bentuk verb 1 kecuali setelah after ada subjek, after he has. Nah, itu konteks yang berbeda. Dalam konteks soal ini sekali lagi setelah after verbnya langsung ing. Nah, karena kalimat ini adalah kalimat tipe pasif, kita membutuhkan been. Tidak boleh having suspended. Kenapa? Karena tidak mungkin kecuali di sini ada subjek. Dan kita tahu ini kalimatnya pasif, subjeknya di sini. Jadi kalimat ini sebenarnya menjelaskan satu konteks. Jadi subjeknya adalah student requested. Jadi sekali lagi kita membutuhkan verb ing setelah after, kemudian kita membutuhkan been karena kalimat ini adalah pasif. Nomor 8, kita lanjutkan. Why so many people die from this illness? Unknown. Kemudian koma, but researchers have learned much about the source of the problem. Nah, dalam konteks soal ini kita melihat bahwasanya di sini ada konektor but, ya, memisahkan dua klausa. Why so many people die? Ini menjadi kalimat, ya, yang diawali dengan kata why. Maka di sini why sampai illness ini dianggap satu kesatuan dan dia sekali lagi ini dianggap singular. Maka karena ini singular, karena di sini kita tahu ada unknown, maka di sini kita membutuhkan verb. Nah, verb yang kita butuhkan adalah verb singular karena ini sekali lagi why sampai illness dianggap satu dan singular. Maka yang kita butuhkan adalah is. Ya, maka yang kita butuhkan adalah is. Kemudian nomor 9. The doctors have not been able to determine when to lose her mental capacity. Nah, kalimat ini membutuhkan yang di depannya penghubung when. Maka karena ini bukan berbentuk question, ya, tapi berbentuk statement, maka yang kita butuhkan di depannya adalah setelah in, subject, dan verb. Oke, yang kita butuhkan subject dan verb. Berbeda ketika when itu memulai kalimat. Maka yang kita butuhkan terbalik. Ya, kita membutuhkan modal atau penghubung dulu. When do you go? Maka kita butuhkan do, baru subject. Oke, nah sedangkan dalam bentuk soal seperti ini, ya kita lihat tidak ada question mark, tidak ada tanda tanya, maka ini statement. Maka di depannya subject dan verb. Nah, kita tinggal pilih mana subject dan verb. Nah, hanya soal pilihan B yang memiliki subject dan verb. The woman subject began menjadi verb. Maka when the woman began. Jawabannya adalah B. Nomor 10. The results must have already be received by the examining committee because the members seem to be continuing their determinations. Sekali lagi untuk tipe soal bergaris bawah, harus kita perhatikan adalah mana yang dianggap salah satunya. Maka konteks sekali lagi yang harus kita perhatikan adalah kata yang tidak digarisbawahi yang terdekat dengannya. Maka kita lihat di sini the results ini adalah subject, jadi dia plural, must have already. Nah, receive, kemudian kita menemukan kata by di sini. Nah, karena di sini kita memiliki petunjuk by ini tidak dicoret, maka kita tahu di belakang ini sebenarnya kalimat ini bukan kalimat aktif, tapi pasif. Nah, kalau kalimat pasif di sini tidak boleh be. Yang benarnya di sini adalah been. The results must have already been received. Baru dianggap benar. Jadi kalimat ini pasif. Di sini kita membutuhkan been. Jadi jawabannya adalah jelas A. Nomor 11. Oke, let's go. Nah, di nomor 11 ini Miss Henry insisted that the results of the research be presented to the panel before. Nah, di sini kita tinggal mengisi kata apa yang tepat setelah before. Maka before ini adalah penghubung, adverb, ya, konektor kita sebut di sini. Maka setelahnya yang paling tepat kita pilih adalah subject dan verb. Maka kalau kita lihat mana subjek dan mana verb di pilihan A, B, C, D, kita akan langsung mendapat jawaban. The vote itu menjadi subjek, was
itu menjadi verb. Dan kebetulan kalimat di sini adalah bentuk pasif. Jadi was held itu to be plus verb 3. Jadi kalimatnya pasif. Jadi sekali lagi before di depannya kita membutuhkan subjek dan verb. Nah, before juga bisa ketika kita dihadapkan untuk memilih verbnya yang langsung ing jika seandainya tidak memiliki subjek. Jadi bisa before voting, itu juga dianggap benar. Namun dalam konteks di sini pilihannya menjurus ke subjek dan verb. Oke, jadi jawaban nomor 11 adalah D. Dan yang paling terakhir, nah ini juga soalnya tipenya panjang, tapi jangan khawatir karena kita tidak menerjemahkan, jadi kita tidak perlu menghiraukan soal walaupun dia panjang. Tinggal kita analisa saja apakah memiliki subjek dan verb. Knowing how to repair and install computer networks, Melissa a great advantage in her job because she is the only person in the company with the knowledge. Nah, di sini perhatikan kalimat ini diawali oleh verb ing. Maka di sini kita tahu ini tipenya disebut gerund. Gerund di mana kalimat itu diawali oleh verb berbentuk ing dan kemudian ini berlaku sebagai subjek. Nah, karena dia sendiri berlaku sebagai subjek, maka di sini dianggap singular. Nah, knowing how to repair and install computer, maka di sini kita harus apa? Kita harus menemukan verb, kata kerja. Maka kata kerja yang paling tepat sesuai dengan knowing singular, pilihannya hanya satu, yaitu D. Has given Melissa a great advantage. Jadi a great advantage di sini menjadi objek daripada verb kata given. Dan itu juga bisa menjadi petunjuk. Tapi petunjuk yang paling utama adalah knowing. Ini sebagai gerund berbentuk ing. Ini adalah singular. Maka di sini tidak ada verb. Maka kata kerja yang harus kita pilih adalah kata kerja berbentuk singular, yaitu has. Jadi jawabannya adalah D. Nah, itulah pembahasan soal structure hari ini. Nomor 1 sampai dengan nomor 12. Saya akan coba membaca ulang jawaban yang sudah kita bahas tadi. Nomor 1 jawabannya kalau masih ingat adalah B. Ya, ingat nomor 1 jawabannya B, to order. Nomor 2 jawabannya tadi adalah B, contained. Nomor 3 jawabannya di sini tadi A ya, had been transported. Nomor 4 jawabannya di sini tadi adalah D, are, ya, karena ini mengarah ke mammals atau porpoises, itu jamak. Nomor 5 jawabannya adalah C, seharusnya di sini adalah resulting. Nomor 6 jawabannya di sini adalah are, karena individuals. Nomor 7 jawabannya A, karena kalimat ini kalimat pasif. Nomor 8 jawabannya adalah, masih ingat? Jawabannya adalah A. Oke. Kemudian nomor 9. The doctors have not been able to determine. Kemudian jawabannya adalah subject dan verb. D. Jawabannya adalah C. Ya. No. Jawabannya adalah B tadi. Jadi subject, the woman, began, verb. Nomor 10. Jawabannya di sini ini adalah kalimat pasif. Ini harus been di sini. Jadi jawabannya A. Nomor 11, jawabannya adalah subject dan verb, the verb was held. Kemudian nomor 12, jawabannya adalah D. Oke, jadi itu saja pembahasan di video kali ini. Bagi teman-teman yang mungkin punya request membahas tipe-tipe soal tertentu, silahkan komen di bawah video ini. Kita akan coba memfasilitasi membuat video dengan tema-tema tertentu. Silakan subscribe channel Frugal Fluent ini jika dianggap bermanfaat. Dan silakan share ke teman-teman yang mungkin sedang berjuang belajar TOEFL. Oke? Thank you so much for watching this video. I would like to see you again in the next couple videos. So, have a nice day.